Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, salam dalam kerahiman Tuhan. Yakinlah bahwa Yesus sangat mencintai saya, Anda dan kita semua. Mungkin sudah sebagian besar dari kita mengenal bahwa suku Batak itu pada umumnya orangnya pintar bernyanyi. Selain memang pintar dalam berbicara dan menjadi pengacara terkenal, orang Batak memang punya bakat umum, yaitu pintar bernyanyi. Misalnya saja kita melihat saudara-saudara kita Protestan, utusan Provinsi Sumatera Utara, yang menjadi juara umum dalam Pesta Paduan Suara Gerejawi atau Pesparawi 2022 yang dilaksanakan di Yogyakarta beberapa waktu yang lalu. Acara ini biasa disebut sebagai Pesparawi, yaitu perlombaan paduan suara bagi saudara-saudara kita dari denominasi Kristen Protestan. Sedangkan untuk perlombaan paduan suara Katolik disebut Pesta Paduan Suara Gerejani yang biasa disingkat Pesparani. Nah, utusan Provinsi Sumatera Utara pada tahun ini mendapat 12 medali emas atas berbagai cabang perlombaan. Dan karena itu mereka berhak membawa piala bergilir Presiden Republik Indonesia. Terkait dengan kemenangan ini, saya mengajak kita untuk melihat bagaimana sebenarnya bakat bernyanyi dimiliki oleh masyarakat Sumatera Utara, khususnya orang-orang Batak, sehingga mampu memenangkan perlombaan Pesparawi 2022 ini misalnya. Orang Batak, khususnya Batak Toba, memang kerap diidentikan dengan suara bagus dan keahlian marende alias bernyanyi. Talenta ini seakan menjadi karunia yang melekat pada diri orang Batak Toba pada umumnya. Sejak dulu, lagu-lagu Batak dikenal dan ikut memperkaya khazanah musik nasional, bahkan mancanegara, dengan ciri melodi yang tidak terlalu rumit dan cenderung easy listening, membuat lagu-lagu Batak Toba mudah diterima pendengarnya, bahkan oleh non-Batak sendiri. Bila bertandang dari Medan menuju Parapat atau Samosir, lagu-lagu dalam bahasa Batak setempat akan menemani perjalanan, entah itu di rumah makan, angkutan umum, ataupun tempat-tempat publik lainnya. Nah, mengapa orang Batak bisa berbakat bernyanyi? Orang Batak berbakat bernyanyi salah satunya karena dipengaruhi oleh faktor geografis. Pada masa lalu, jarak satu kampung Batak dengan kampung lainnya maupun antara rumah yang satu dengan rumah lainnya di tanah Batak cukup jauh. Tidak jarang sanak saudara mereka tinggal jauh di kampung seberang. Hal ini membuat warga, yaitu orang Batak, kerap merasa kesepian. Di tengah rasa kesepian inilah orang Batak menciptakan lagu-lagu untuk menghibur diri. Kebiasaan lain yang mendorong orang Batak berbakat bernyanyi ialah tradisi mangadung, yaitu meratap dengan kata-kata indah. Andung adalah ratapan. Tentu saja nuansa andung ini adalah nuansa kesedihan. Andung dapat membuat orang yang mendengarnya terpana, terpesona, terpancing untuk meneteskan air mata. Pangandung yaitu orang yang meratap, yang lihai, biasanya menutupi kepalanya dengan ulos sehingga tidak dapat diketahui mimik wajahnya ataupun kemungkinannya meneteskan air mata. Walau tidak terikat dengan syair yang beraturan, bahasa andung ini sangat spesial dan jarang diucapkan dalam bahasa sehari-hari. Kata-kata yang digunakan adalah kata-kata yang terpilih. Hal ini masih terasa dalam banyak lagu trio modern Batak. Marende alias bernyanyi menjadi suatu kearifan lokal masyarakat Batak. Lewat tradisi menyanyi ini, orang Batak telah mewariskan nilai-nilai budaya mereka ke generasi yang akan datang. Lewat tema yang semakin kaya dan jenis musik yang bermacam ragam, pencipta lagu dan penyanyi lagu-lagu Batak telah mewariskan nilai-nilai budaya mereka. Tradisi menyanyi untuk orang Batak tidak lagi hanya sekedar menghibur, tetapi juga menceritakan pengalaman, memberikan nasihat, mengungkapkan harapan dan cita-cita, serta bersyukur kepada Tuhan. Nilai-nilai budaya menjadi bagian penting dari tradisi marende atau bernyanyi. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Kita telah melihat sekilas mengapa orang Batak punya bakat bernyanyi. Tentu saja bakat orang Batak ini sangat berpengaruh
termasuk ke dalam gereja. Kalau Anda datang ke gereja di wilayah Sumatera Utara ini, entah itu Protestan ataupun Katolik, kita akan mendengar dan mendapati umat yang cukup pintar dan bersemangat bernyanyi. Kelompok-kelompok paduan suara cukup hidup di tengah-tengah umat di wilayah ini. Ini tentu saja menjadi kekayaan bagi gereja di Sumatera Utara. Demikianlah apa yang menjadi kekayaan di tengah masyarakat ternyata diterima dalam gereja menjadi kekayaan yang memperkokoh gereja pula. Yesus, Engkau andalanku, Panjang GBI.